Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Astrid Fauzia Dewinta. Saya adalah dosen dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar teknologi hasil perairan dengan teknik pengajarannya yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan pada semester ganjil dengan bobot sebesar 3 SKS yang terdiri dari teori dan praktikum. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang karakteristik ikan dan hasil perairan lainnya dalam fungsinya sebagai bahan pangan maupun non-pangan, proses kemunduran mutu beserta teknik pengendaliannya, gambaran umum cara-cara pengujian dan prinsip dasar teknik penanganan, pengawetan dan pengolahan hasil perikanan, baik tradisional maupun modern, serta keamanan produk hasil perairan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah: setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan akan dapat menerapkan pengetahuan dasar mengenai teknologi pemanfaatan organisme hasil perairan. Dengan kemampuan akhir yang diharapkan antara lain, mahasiswa akan dapat menjelaskan pengantar teknologi hasil perairan, mahasiswa akan dapat menjelaskan karakteristik hasil perairan, mahasiswa akan dapat menjelaskan kemunduran mutu ikan, mahasiswa akan dapat menerapkan dasar penanganan hasil perairan, mahasiswa akan dapat menerapkan teknologi transportasi produk hasil perairan, mahasiswa akan dapat menerapkan teknologi pengolahan dan pengawetan hasil perairan, mahasiswa akan dapat menerapkan teknologi pengolahan ikan secara tradisional, mahasiswa akan dapat menerapkan teknologi pengolahan ikan secara modern, mahasiswa akan dapat menjelaskan sistem pengendalian mutu produk hasil perairan, mahasiswa akan dapat menjelaskan keamanan produk hasil perairan, mahasiswa akan dapat menerapkan pemanfaatan hasil samping atau limbah pengolahan hasil perairan, mahasiswa akan dapat menjelaskan bioteknologi hasil perairan, dan mahasiswa akan dapat menjelaskan biotoksikologi hasil perairan. Berikut ini saya akan menguraikan bahan kajian atau materi ajar selama 14 kali pertemuan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama, pengantar teknologi hasil perairan, 2, karakteristik hasil perairan, 3. Kemunduran mutu ikan, 4. Dasar penanganan hasil perairan, 5. Teknologi transportasi produk hasil perairan, 6. Teknologi pengolahan dan pengawetan hasil perairan, 7. Teknologi pengolahan ikan secara tradisional, 8. Teknologi pengolahan ikan secara tradisional lanjutan, 9. Teknologi pengolahan ikan secara modern, 10. Sistem pengendalian mutu produk hasil perairan, 11. Keamanan produk hasil perairan, 12. Pemanfaatan hasil samping atau limbah pengolahan hasil perairan, 13. Bioteknologi hasil perairan, dan 14. Biotoksikologi hasil perairan. Kemudian, sistem pembelajaran yang digunakan pada semester ini adalah perkuliahan secara luring, baik teori maupun praktikum, dengan mengikuti peraturan protokol kesehatan dari Universitas Sumatera Utara yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi dan diskusi kelompok, metode problem based learning atau case method, serta presentasi untuk tugas.
Tujuan penerapan dengan metode ceramah tersebut adalah agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran serta diharapkan dapat terjadi interaksi personal antara dosen dan mahasiswa di tengah-tengah pemberian materi. Kemudian, untuk metode diskusi kelompok melalui case method, saya memberikan suatu permasalahan atau sebuah studi kasus yang menyangkut masalah yang ada di sekitar kita. Tujuan dari diskusi ini agar mahasiswa dapat bertukar pikiran, memberikan solusi, serta memecahkan suatu permasalahan dengan harapan agar semua mahasiswa dapat lebih aktif bertukar pikiran serta menyumbangkan ide-ide kreatif, inovatif, logis, dan saling menghargai pendapat orang lain. Guna mendukung metode bentuk pembelajaran tersebut, dalam proses pengumpulan tugas dan kuis, saya juga menggunakan aplikasi Google Classroom untuk pengumpulan tugas dalam bentuk soft copy dan aplikasi Quizzes dan Google Form untuk kuis, sehingga dapat dengan cepat memberikan proses penilaian. Di mana secara teknis pemberian tugas dan kuis ini saya berikan di hampir setiap pertemuan saat proses perkuliahan hampir selesai, sehingga saya dapat melakukan review atas materi-materi perkuliahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan diri dengan mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi yang nanti setelah saya selesai menyampaikan bahan ajar tersebut akan saya simpan pada link khusus yang dapat dengan mudah diakses, diambil, dibaca, dan disimpan oleh mahasiswa. Kemudian, buku ajar atau handbook yang sesuai dengan RPS. Lalu, dalam kegiatan praktikum, saya menyiapkan buku penuntun praktikum dalam bentuk modul agar dapat menuntun mahasiswa dalam proses pelaksanaan praktikum dasar teknologi hasil perairan yang terarah. Kemudian, untuk kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa, baik dalam teori maupun praktikum, saya menggunakan bentuk tugas, kuis, UTS, dan UAS dengan bobot 40% untuk tugas, 10% untuk kuis, 25% untuk UTS, dan 25% berikutnya untuk UAS. Berbagai strategi teknologi dan metode pembelajaran yang saya terapkan tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa serta menciptakan lulusan yang berkompeten di bidang perikanan. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah dasar teknologi hasil perairan. Dan mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini, ya, pada mata kuliah dasar teknologi hasil perairan, kita akan mempelajari terkait dengan mekanisme pengunduran mutu ikan yang pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan juga terkait dengan RPS dari mata kuliah ini. Ya, pada pertemuan ketiga hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang mekanisme pengunduran mutu ikan. Pertama kali, apa yang kalian ketahui tentang pengunduran mutu ikan? Silakan. Oke, silakan. Kualitas. Oke, dulu. Terima kasih. Ada lagi? Silakan, Muhammad. Pengunduran mutu itu bisa dari kayak perusahaan pada ikannya. Oke, terima kasih. Ya, salah satunya juga adalah dari pengunduran kualitas. Ya, kemudian juga salah satu parameter dari pengunduran kualitas tersebut adalah kualitas secara fisik. Ya, nanti pada mata kuliah hari ini kita akan belajar tentang
kualitas-kualitas apa saja yang akan mengalami kemunduran itu selain dari tadi yang sudah Rahmat sampaikan adalah secara fisik. Ya. Baik, sebelum masuk ke poin dari materi yang saya sampaikan hari ini, ya, kalian harus paham dulu setiap waktu dari pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketiga, kalian harus mengetahui dulu, ya, capaian pembelajaran dari mata kuliah dasar teknologi hasil perairan, ya, di mana capaian pembelajaran tersebut adalah setelah kalian menyelesaikan mata kuliah dasar teknologi hasil perairan ini, mahasiswa MSP akan dapat menerapkan pengetahuan dasar, ya, mengenai teknologi pemanfaatan organisme hasil perairan. Ya. Diharapkan pada materi yang saya sampaikan hari ini, tujuan kemampuan akhir yang diharapkan, ya, mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang kemunduran untuk ikan. Ya, di mana nanti pada materi ini submateri yang akan kalian dapatkan adalah yang pertama kemunduran kesegaran ikan, ya, proses pembusukan ikan, baik yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan kemunduran kesegaran ikan, ya. Kemudian proses pembusukan ikan, di mana proses tersebut nanti kalian akan belajar terkait pembusukan secara kimia, fisik maupun mikrobiologi. Kemudian faktor penyebab kemunduran untuk ikan dan penilaian parameter kesegaran ikan. Ya. Oke, kita masukkan. Dari materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ya, terkait dengan karakteristik biota perairan, ada 8 karakteristik dari biota perairan yang harus kita pahami, yang harus kita jadikan warning untuk mencegah kemunduran untuk ikan ini. Ya, yang pertama adalah highly perishable. Ya. Kemudian yang kedua adalah komponen yang tidak stabil. Ya. Di materi sebelumnya sudah saya sampaikan 8 poin ini apa saja maksudnya, apa saja penjelasannya. Ya. Nah, untuk di pertemuan ketiga kali ini, ya, untuk bisa mengetahui kemunduran ikan, karakteristik yang harus kita berikan poin atau berikan warning itu adalah highly perishable. Ya, dimana apa ini artinya? Yang lalu sudah saya sampaikan juga. Apa itu highly perishable? Mudah rusak atau tingkat kerusakannya tinggi. Ya, itu highly perishable. Tingkat kerusakannya tinggi. Jadi harus kita betul-betul jaga untuk tidak mengalami kemunduran mutu. Ya. Kemudian yang kedua, komponen yang tidak stabil. Kita tahu, ya, ikan mempunyai kandungan senyawa kimia yang tinggi. Ya, kita tahu ikan memiliki kandungan protein tinggi, ya, air, ya, lemak, dan sedikit lemak. Nah, komponen inilah, ya, akan dirusak atau digunakan, ya, oleh beberapa bakteri untuk dapat merusak mutu ikan. Ya, jadi karena komponen ini tidak stabil inilah, ya, yang artinya kita perlu menjaga, perlu menangani biota perairan atau ikan ini dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Ya, mana tahapan pre-rigor, rigor mortis dan post-rigor. Inilah gambaran dari tiga tahapan tersebut. Ada yang bisa bantu saya? Tahapnya apa namanya? Pre-rigor.
Cirinya apa tadi? Elastis, terus? Ini masih kemudian lendirnya. Jadi kalau kita pegang permukaannya, lendirnya masih ya, tidak lengket. Kemudian yang ini tahap apa ciri-cirinya tadi? Kaku, iya ya. Oke, terus? Oke, masih asam dan kaku di sini ya. Bisa terlihat di sini sudah tidak membentuk sudut tadi. Ya. Oke. Kemudian berikutnya apa ini? Apa ciri-cirinya? Sudah mulai berlebih. Jadi mulai lunak ini beda dengan lunak yang di harapan premium. Bisa kita lihat. Lendirnya sudah mulai, kalau kita sentuh bagian permukaannya itu kita sudah tahu itu sudah keluar lendir. Lendir itu nanti ya kita jelaskan ya, lendir itu dari proses metabolisme ya, asam ya. Oke, di sini ini adalah 3 tahapan awal ketika ikan mengalami kematian ya, baik itu ditangkap atau itu di panen ya kalau di budidaya. Oke ya. Oke, kita di sini bisa kita lihat skema penurunan mutu ikan setelah ditangkap secara lebih detail. Ya, tadi dari 3 tahapan. Nah, ini dari sisi perubahan kimiawi. Ya. Kelihatan nggak ya? Di sini ada saya tulis ikan hidup. Ini adalah proses normal ketika ikan hidup. Proses kimiawi atau metabolisme si ikan ya untuk mengeluarkan atau untuk berkembang biak, untuk dia bergerak dan lain sebagainya adalah proses ini. Ya. Kemudian di sini adalah prerigor, kelihatan ya. Kemudian yang berikutnya ada rigor mortis. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di proses ikan hidup, ya. Kalau ikan hidup berarti dia punya kemampuan untuk bermetabolisme ya, secara normal. Nah, di sini dia punya simpanan energi di glikogen yang dia simpan di jaringan otot. Ya. Nah, kalau dia normal, proses glikolilisisnya dia secara aerob. Ya, artinya ada oksigen yang masuk di tubuh si ikan tersebut. Ya, makanya prosesnya adalah akan terbentuk asam sulfat dan ada oksigen, terbentuk asam lipoka, kemudian siklus Krebs kalau kita belajar di biokimiawi, kemudian muncullah dia menjadi energi. Ini untuk dia bergerak. Itu kalau ada oksigen yang masuk, metabolisme dilakukan secara aerob. Ya. Nah, ketika dia ditangkap, ketika dia sudah mengalami proses kematian, ada oksigen yang masuk nggak? Tidak ada oksigen yang masuk, tapi proses metabolisme tetap berjalan. Makanya prosesnya sudah tidak lagi metabolisme secara aerob, tapi metabolismenya sudah secara aerob. Artinya tidak ada oksigen lagi di situ yang masuk ke tubuh. Akhirnya di tahap prerigor inilah ya proses glikolisisnya ini tanpa menggunakan oksigen akan berubah menjadi asam lambung.
Asam laktat itulah yang menyebabkan pH-nya pada proses Berliner ini adalah asin. Asam di sini. Nah, kemudian terbentuklah gitu ya kan, ada ATP, ADP, AMP, IMP, sampai dia mendapatkan energi. Oke, setelah turun, dia masuk ke tahapan rigorosis. Tahap inilah ada aktin, ada miosin. Dan inilah aktin miosin inilah yang akan berikatan ini ada di jaringan ovum. Ya kan? Glikogen itu tadi tersimpan di jaringan ovum. Nah, aktin miosin ini adalah protein yang disimpan di dalam jaringan ovum. Kalau menyatu dia akan menjadi atomiosin. Atomiosin itu namanya kan membuat si dari bintang itu pecah. Kemudian kita masuk ke kerusakan daging. Ada beberapa mekanisme atau proses yang terjadi ketika ikan mengalami kemunduran. Ya, masuk di sini salah satunya adalah kerusakan pada daging. Kerusakan pada daging ikan ini ya terjadi yang pertama itu adalah kerusakan secara biokimia. Ya, termasuk salah satunya tadi adalah proses yang kita sudah pelajari tadi, pre-rigor, rigor mortis dan post-rigor. Kemudian ada kerusakan mikrobiologi. Ya, kemudian penguraian protein ini yang akan diuraikan. Kemudian penguraian lemak, penguraian karbohidrat, sehingga terjadi kerusakan warna pada daging, kerusakan cita rasa dan kerusakan secara fisik. Skemanya untuk kerusakan yang disebabkan oleh reaksi enzim matis dalam dirinya sendiri, ya, atau bisa juga disebut sebagai cell division. Nah, parameter yang bisa kita gunakan untuk melihat kesedaran ikan apakah sudah mengalami proses autolisis atau belum bisa kita gunakan dengan menghitung value atau nilai kesedaran. Ya. Ini ada proses perhitungannya. Nanti kita akan belajar di praktek. Ya. Kemudian, nah, ini secara lebih terperinci lagi kerja enzim setelah ikan mati. Ya. Terlihat di wilayah kalian? Lihat ya. Oke. Kerja enzim setelah ikan mati. Ikan mati. Oksigen berkurang. Berarti tidak akan ada aliran darah. Ya, aliran darah terhenti. Artinya apa? Aliran darah terhenti, oksigen tidak ada, enzim akan kehilangan salah satu bahan untuk melaksanakan peran. Ya, akhirnya apa? Aduh, saya udah nggak ada oksigen lagi, darah udah nggak ada nih, gimana saya bisa bekerja nih enzim? Ya, akhirnya enzim membongkar senyawa lainnya yang ada di dalam daging itu sendiri untuk menutupi kekurangan bahan dalam proses metabolismenya. Ya. Akhirnya protein pun dia bongkar, ya kan, lemak pun dia bongkar dan lain sebagainya, membongkar terus menerus semua makromolekul. Makromolekul ini apa saja? Yang termasuk senyawa makromolekul protein, lemak, karbohidrat, itulah makromolekul ya, sampai didapatkan senyawa paling sederhana. Dia akan membongkar, dia akan membentuk, dia akan memecah semua ya ada di dalam yang terkandung yang ada di dalam daging ikan itu ya, makromolekul, proteinnya, lemaknya, semuanya dia bentuk ya.
Bahkan yang mudah menguap sekarang enggak dikasih dari dua dia langsung dibahas dari luar atau apa gitu. Oke. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaan. Ada yang bisa bantu saya jawab dari pertanyaan? Silakan Rosi bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Nadia ya. Silakan. Oke Bu, menurut saya mengenai pertanyaan dari teman kita Nadia, Ika itu kan tadi dia bertanya apakah bisa langsung skip ke tahap post labor supaya gitu. Kalau menurut saya setiap ikan yang busuk itu pasti akan melewati tahap-tahapan itu gitu. Jadi dia nggak bakal bisa langsung ke post labor ke pembusukan, tapi melewati tahap-tahap itu walaupun memang jangka waktunya pendek gitu. Jadi kayak ada beberapa ikan yang dia bisa langsung busuk, contohnya kayak jenis ikan Elasmogan kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rosi untuk jawabannya. Mungkin saya tambahkan ya sedikit ya. Betul yang disampaikan oleh Rosi ya, tidak bisa ya langsung ke tahap pembusukan langsung gitu ya. Tetap walaupun mungkin masanya akan lebih cepat mengalami pembusukan, itu semua terjadi karena tergantung dari proses penanganan kita terhadap ikan setelah ditangkap tersebut. Contohnya, misalnya kita menangkap ikan dari laut, ya, kemudian menggunakan alat tangkap, gitu ya, kemudian disimpan di atas kapal di dalam suhu beku, misalnya, ya kan? Ditangani berarti di situ kan langsung dibersihkan insangnya, dibersihkan isi perutnya, mungkin sudah langsung semuanya? Sudah ya, kita mulai kuisnya ya. Silahkan di smartphone kalian masing-masing, kalian jawab pertanyaan yang ada di layar smartphone kalian masing-masing. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, waktunya 30 detik ya. Dibaca baik-baik soalnya. Oke, silakan 3 orang dengan peringkat teratas tadi silakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Anu tarik ya, berikan tepuk sekali lagi. Ya, jadi ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangat, respon dan juga perhatiannya ya untuk mata kuliah pagi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya ya. Baik, itulah penjelasan dan cuplikan salah satu pertemuan perkuliahan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Teknologi Hasil Perairan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat untuk kita semua. Saya, Astrid Fauzia Dewinta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.